Oke kan kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang rahasia jarak tanam yang selalu kami gunakan oleh para petani sukses. Kira-kira berapa jarak tanamnya ya kan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, bagi biasanya lupa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, seperti biasanya waktu dan tempatnya kami persilahkan dengan segala hormat buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Serta sekalian juga lah kawan-kawan absen ya kan, dari daerah mana aja sih calon-calon petani sukses ini ya kan yang menonton channel ini ya. Kalian absen lah apalagi ya kan, agar nantinya kita saling bisa bersilaturahmi antar sesama petani. Oke, kalau kayak gitu langsung aja lah kalian tulis di kolom komentar ya kan, entahnya satu daerah kita ya kan, bisa lah kita saling bersilaturahmi ya kan. Ikan kakap ikan gabus, biar silaturahmi nggak putus, pakai dulu 100. Nah, ngomong-ngomong tentang jarak tanam, kali ini aku punya 3 rahasia jarak tanam yang paling ideal. Nah, kalian tonton aja lah sampai habis ya weh. Soalnya di urutan yang pertama ini merupakan urutan paling ideal menurut aku. Nyesel lah kalian pokoknya sempat nggak kalian tonton ini sampai habis ya kan. Nah, untuk di rekomendasi yang ketiga dengan menggunakan jarak tanam yang namanya 9 meter kali 9 meter dengan pola persegi ataupun bujur sangkar. Nah, kira-kira kenapa dengan pola seperti ini ku letak di urutan ketiga? Karena kalau menurut aku ya kan, dalam pola ini setiap pohonnya ditanam membentuk kotak persegi. Nah, untuk populasi sawit di dalam 1 hektarnya mampu mencapai sekitar 123 pohon sawit. Nah, untuk keunggulan dari pola ini sangat memudahkan jalur akses panen dan perawatan karena antar pokok sawitnya berbentuk lurus seperti barisan kotak-kotak. Sebetulnya ya kan pola ini juga lebih cocok digunakan pada lahan dengan kondisi tanah yang kurang subur atau pohon sawitnya butuh ruang lebih luas, serta pola ini juga sangat cocok diterapkan di kebun sawit rakyat karena lebih sederhana. Namun dengan pola ini bukan tanpa memiliki kekurangan ya jangan kalian kira ini nggak ada kurangnya ya kan, pastilah yang namanya hidup itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau sempurna terus ya kan ya kecap lah ya kan, kecap sama itu ya kan, nggak bisa kusebutkan nanti kena banned ya kita ya kan. Nah, jadi untuk kekurangan pola ini sebetulnya ya kan jumlah pohonnya lebih sedikit per hektarnya, sehingga total produksi per hektarnya cenderung lebih rendah dibanding pola segitiga. Kemudian penutupan lahan oleh tajuk agak lambat, sehingga nantinya gulma-gulma bisa tumbuh lebih subur pada tahun-tahun awal. Nah, kalau kayak gitu masuklah kita di rekomendasi aku di urutan yang kedua, yakni dengan menggunakan jarak tanam 8,7 meter kali 8,7 meter dengan menggunakan pola segitiga sama sisi. Nah, kenapa aku meletakkan jarak tanam ini di urutan kedua? Tahu kalian? Tahu nggak? Biar aku kasih tahu kalian. Karena pola ini lebih rapat daripada 9 kali 9 meter. Karena juga dengan pola ini 1 hektarnya bisa ditanam sekitar 148 hingga 150 pokok sawit. Untuk keunggulan pola ini, populasi tanaman lebih banyak per hektarnya sehingga potensi hasilnya lebih tinggi, namun masih tetap memberikan ruang yang cukup untuk sinar matahari masuk ke dalam tajuk. Pola ini pokoknya sangat cocok digunakan untuk lahan dengan kesuburan tanah sedang agar produktivitas kebun sawit milik kita tetap menjadi lebih optimal. Yang mana jika kemupukan dan perawatan tidak optimal bisa terjadi kompetisi akar dan nutrisi antar tanamannya. Jadi kekurangannya itu yang pertama ya kan. Jadi yang kedua itu ketika sawit memasuki umur tua ya, taruhlah dia umur 15 sampai 20 tahun, pelepahnya mudah saling bersinggungan. Nah, jadi kali ini masuklah kita di urutan yang pertama ya kan. Nah, jadi kali ini merupakan rekomendasi terbaik menurut aku pribadi ya Ingat, ini menurut aku, yakni dengan menggunakan jarak tanam 9 kali 9 dengan pola segitiga sama sisi. Nah, kali ini dengan jarak tanam dan pola ini aku letakkan di urutan pertama dikarenakan dengan pola ini paling umum digunakan di kebun-kebun besar ataupun perkebunan besar ya kan. Karena dalam 1 hektarnya bisa ditanam sekitar 143 pohon sawit. Nah, untuk keunggulan pola ini distribusi sinar matahari tergolong cukup merata karena tanaman membentuk
membentuk pola pola segitiga sama sisi. Nah, jarak antar tanamannya juga cukup lebar sehingga memudahkan perawatan, pemupukan dan panennya. Kemudian pertumbuhan akar akan lebih leluasa sehingga sawit lebih sehat dan produktif. Nah, untuk kekurangannya kita harus membutuhkan yang namanya kebun lebih luas. Jika kebun kita terbatas, maka jumlah pohon per hektarnya juga ikut menurun.